Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Iya pun. Ya pun. Gimana kakak-kakak kabarnya setelah beberapa hari belajar sinkronus di LMS kakak-kakak masing-masing? Tugas-tugas aman kakak-kakak sudah dikerjakan? Insya Allah sudah mulai dicicil, Kak. Oke, langsung saja. Pada pertemuan tatap maya sore hari ini kita akan memasuki modul 1.3 yaitu tentang pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Kesepakatan bersama kita menyalakan kamera seutuhnya kakak-kakak saat pembelajaran di ruang virtual ini, mematikan mikrofon jika tidak melakukan komunikasi, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan sesi pada sore hari ini, kakak-kakak diharapkan mampu yang pertama memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Dan yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Agenda kita pada sore hari ini 5 menit pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. 30 menit aktivitas 1, kita akan role play atau bermain peran. Nah, ini nanti kakak-kakak diharapkan bisa mempraktekkan. Ya, nanti kita praktek di dalam ruang Zoom ini atau role play ini pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Itu 30 menit, kita nanti akan role play selama 30 menit. Terus 15 menit menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jamboard atau Student Center Learning atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 10 menit aktivitas kedua, menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. 10 menit mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. Dan 15 menit aktivitas yang ketiga, analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3 dan 5 menit terakhir penutup, refleksi, dan foto bersama. Demikian agenda kita pada sore hari ini, yaitu pelaksanaan kurang lebih 90 menit atau 2 JP. Kita sudah
memasuki materi, kakak-kakak bisa membaca. Nanti saya pengen 2 dari kakak-kakak untuk memberi masukan tentang pertanyaan ini. Bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Yang kedua, apa yang menandakannya? Coba dari kakak-kakak yang pengen memberikan pengalamannya, apa sih tentang praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Kalau tidak ada, saya yang menunjuk. Coba Kak Fatoni. Menurut Kak Fatoni itu pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu seperti apa, Kak Fatoni? Baik, terima kasih Kak. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak? Baik, terima kasih. Pembelajaran yang terpusat pada peserta didik yang telah saya lakukan di sekolah itu ditandai dengan yang pertama keterlibatan aktif peserta didik, yang kedua penyesuaian dengan kebutuhan dan kemampuan individu peserta didik, yang ketiga memberikan umpan balik yang konstruktif, yang keempat memberi ruang untuk refleksi, yang kelima integritas pembelajaran kontekstual, yang keenam mengimplementasikan dalam praktik, yang ketujuh kesimpulan. Jadi dari ketujuh yang saya paparkan tadi, itulah peran saya di dalam memberikan pembelajaran sudah berpusat pada peserta didik. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Fatoni. Coba satu lagi, mungkin dari Kak Haritama, Siska, bisa berkomunikasi Kak Siska. Mungkin lagi terkendala. Kak Irfan, selamat sore Kak Irfan. Monggo Kak Irfan. Selamat sore Kak. Oke, bisa dihidupkan kameranya Kak? Iya bisa. Oke, menurut Kak Irfan, praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu seperti apa Kak? Yang Jadi Kakak laksanakan di sekolah. Terima kasih Kak Fasil. Jadi kalau menurut saya untuk praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa yang pembelajarannya aktif, di mana siswa memecahkan masalah, terus menjawab pertanyaan, terus merumuskan pertanyaan mereka sendiri gitu, saling berdiskusi, menjelaskan selama di kelas atau di lapangan, pembelajaran kooperatif, di mana siswa bekerja dalam tim pada masalah dan suatu proyek. Itu menurut saya, Kak. Oke, terima kasih Kak Irfan. Ya, sama-sama. Jadi, apa yang disampaikan Kak Fatoni dan Kak Irfan ini hampir sama, kesimpulannya kata kuncinya di situ keterlibatan peserta didik. Ya, jadi di situ peserta didik aktif. Jadi yang aktif itu peserta didiknya ya kakak-kakak. Kata kuncinya di situ. Apa yang disampaikan oleh Kak Fatoni dan Kak Irfan.
Jadi yang mengambil peran di situ peserta didiknya, yang melakukan proses pembelajaran juga peserta didiknya. Kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator. Jadi mungkin kata kunci dari Kak Fatoni dan Kak Evan tentang apa pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, yaitu keterlibatan anak pada proses pembelajaran. Terus pertanyaan yang kedua, apa yang menandakannya? Coba Kak Damayanti, menurut Kak Damayanti, apa sih yang menandakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini? Menurut saya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya tandanya mungkin anak akan lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran karena kita belajar dalam pembelajaran tersebut lebih mengutamakan kebutuhan peserta didik sehingga peserta didik menjadi lebih aktif dan mungkin lebih memahami apa yang kita harapkan dari hasil belajar tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Damayanti. Jadi menurut Kak Damayanti yang menandakannya adalah keterlibatan anak tadi. Mungkin di situ anak-anak menjadi senang, anak-anak bisa memilih apa yang mereka inginkan. Nah, itu yang menandakan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Next. Nah, ini ada dua gambar kakak-kakak. Kakak-kakak bisa melihat. Sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Gambar pertama, apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Terus gambar yang kedua, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Saya pengen dengar dari Kak Wahyu. Kak Wahyu bisa berkomunikasi? Kak Wahyu? Mungkin Kak Rizky bisa berkomunikasi, Kak Rizky? Cek. Bisa, Kak? Oke. Menurut Kak Rizky, selama ini Kak Rizky mengajar itu condong ke gambar satu atau gambar yang kedua? Kalau Selama saya ini, pribadi di gambar 2, Kak, yang masih gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru, masih mengomandoni, Kak. Jadi kesulitan-kesulitan apa yang selama ini menurut Kak Rizky hadapi saat proses pembelajaran? Untuk kesulitan tentu saja kemampuan anak beda-beda, Kak. Jadi ada yang cepat nyambung, ada yang lama, ada yang ngobrol sendiri. Nah, itu mungkin ke efektivitasnya itu loh, Pak. Kak, efektivitasnya tuh kayak kurang gitu. Jadi harus satu-satu dibilangin si A, dengerin. Si A lihat si B, prakteknya gimana, gitu-gitu. Mungkin itu kendalanya. Jadi di situ juga ada model, Kak ya. Jadi ya, ada yang peserta didik bisa dijadikan model untuk peserta didik yang belum menguasai materi tersebut. Itu juga bagus, Kak. Oke, Kak Wahyu, monggo Kak Wahyu. Kalau saya model yang pertama, Pak, karena jenjang saya kan
agak dewasa ya, Ya, betul. biasanya menggunakan perintah suara fluid aja. Jadi Walaupun kadang-kadang perintah itu ada beberapa anak yang mengindahkan di fluid beberapa kali yang nggak jalan ya ada. Jadi kalau Kak Wahyu masih banyak suara fluidnya Kak ya, karena peserta didiknya sudah memasuki fase yang agak dewasa, Fase jadi D. ya jadi dari situ anak-anaknya mungkin kalau memulai dari omongan kurang bisa berperan aktif, makanya banyak peluit di dalam proses pembelajarannya. Terima kasih kakak-kakak sudah berbagi pengalaman dalam praktek pembelajaran PJOK di sekolah kakak-kakak masing-masing. Nah, di sini apa kata Fakar? Nah, kita bisa melihat di situ ada video kakak-kakak. Kelihatan kakak-kakak ya? Kelihatan nggak? Coba kita lihat videonya. Mungkin terkendala kita lewat. Videonya bisa nanti kakak-kakak lihat di LMS kakak masing-masing. Kita lanjut aja. Ini hanya video manfaat dari pembelajaran yang berpusat pada peserta didik kakak. Jadi di situ manfaat-manfaatnya ada dijelaskan dalam video itu sebenarnya. Kita langsung aja masuk ke aktivitas 1. Mari melakukan aktivitas role play berikut. Nah, jadi nanti di sini kita berbagi peran kakak-kakak. Nanti ini berpasangan, satu menjadi yang berperan, satu yang memberi umpan balik. Nah, nanti bergantian. Role play aktivitas pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran, peserta didik memahami gerak fundamental. Jadi tujuan pembelajarannya 1, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Asesmen yang pertama, melakukan self dan pure assessment efek latihan yang telah dilakukan. Yang kedua, melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Aktivitas pembelajarannya latihan gerak koordinasi. Itu tujuan aktivitas pembelajarannya. Nah, ini langkah-langkah aktivitasnya bisa kakak-kakak lihat. Yang pertama, fasilitator membagi peserta secara berpasangan berdasarkan nomor urut 1 dengan 2, 3 dengan 4,
dan seterusnya. Nomor 2, fasilitator menampilkan pilihan gerakan. Nah, nanti kakak-kakak memilih gerakan yang kakak-kakak akan lakukan. Ketiga, setiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Sebelum mempraktekkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Denyut nadi per menit adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik perlu dikalikan 6. Nah, nanti saya hitung dalam waktu 10 detik, kakak-kakak menghitung denyut nadi kakak-kakak masing-masing. Nah, setelah dihitung, nanti kakak-kakak tulis, dan setelah ditulis dikalikan 6, Kak. Nah, seperti itu. Terus yang kelima, catat pilihan gerakan denutnya di awal di sprint sheet. Nah, nanti sprint sheet-nya saya share linknya di menu chat. Kakak-kakak bisa langsung mengisi. Yang keenam, lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Saat satu mempraktekkan, yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangannya benar sesuai contoh video. Nah, jadi nanti satu mempraktekkan, satu mengamati kakak-kakak. Yang diamati gerakannya, gerakan yang mempraktekannya. Nah, gerakannya sudah sesuai belum atau gerakannya kurang seperti apa. Nah, itu nanti bisa dilihat. Terus yang ketujuh, peserta yang mempraktekkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menulisnya di sprint sheet. Nah, setelah melakukan, nanti kakak-kakak hitung lagi denyut nadinya selama 10 detik. Nah, setelah melakukan, dihitung denyut nadinya selama 10 detik, berapa totalnya dikali 6 lagi. Terus yang ke-8, kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Nah, nanti bergantian. Nah, ini contoh gerakannya. Kakak-kakak bisa. Nah, ini nanti linknya saya share di menu chat. Kakak-kakak bisa mengisi nanti. Sebentar, saya share dulu linknya. Itu link sprint sheet-nya sudah saya kirim. Di situ sudah ada namanya kakak masing-masing. Nah, ini gerakan yang kakak-kakak harus pilih. Pilih nomor gerakan yang paling kakak-kakak sukai. Catat pilihan gerakan kakak-kakak. Gerakan pertama, gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Yang kedua, jumping jack. Yang ketiga, lari di tempat. Yang keempat, gerakan silang tangan menyentuh jari kaki.
Dan yang kelima, loncat di tempat. Nah, kakak-kakak bisa memilih dari 5 gerakan ini yang menurut kakak-kakak mudah dan disukai oleh kakak. Nah, kakak-kakak boleh mencatat mau gerakan mana yang akan kakak-kakak praktekkan. Nah, ini gerakannya kakak-kakak bisa melihat. Gimana Kak Wahyu? Ada yang ditanyakan? Ini maksudnya di slash ini apa kita memilih, itu kan saya gerakan 5 ya. Itu bisa mengganti gerakan yang lain nggak ini, Kak? Nah, di situ bisa diganti Kak. Itu bisa Oh, diganti gitu. Kak Wahyu mau milih gerakan yang 1, 2, 3, 4, 5. Itu hanya contoh aja Kak Oh, Wahyu. iya. Bisa diedit itu. Ini videonya kok. Bentar kakak-kakak, videonya ini video gerakan ini sebenarnya kakak. Nah, ini contoh gerakannya membungkuk dan menekuk. Yang kedua, jumping jack. Yang ketiga, lari di tempat. Yang keempat, menyilangkan tangan memegang ujung jari kaki. Dan yang kelima, melompat di tempat. Sebenarnya ini ada videonya kakak-kakak.
Bentar, Kak. Mohon maaf kakak-kakak, terkendala sinyal ini tadi. Kita langsung saja kakak-kakak, kita praktekkan yang gerakan ketiga saja, yaitu jalan di tempat.
Coba kakak-kakak semua mengaktifkan kameranya. Jadi saya bisa melihat semua nanti gerakan-gerakannya. Nyapa ki, arep praktek saiki ki, ndak praktek ono. Praktek dhisik ki, enggak apa-apa ki. Aku setting kamera nih sih. Enggak enggak ketara awak piye itu. Oke. Mundur neh ngadro. Pintune dibuang. Piye cara nggawe dewa iki? Enggak ngerti. Pintune dibuang. Pintune kamarnya dibuang. Waduh duh. Ayo Pak Wahyu praktek. Alah sempeting ketara sikile ngono lah Pak wis lho. Cocok Pak Sugianto wis. Nah, Cocok Pak. cocok kuwi. So, Minggu HP. Pak, nggo celana dhisik Pak, aja nggo sarung Pak, gondal gandul Pak. Oke, tak ganti. Kadung dasteran Pak iki Pak. Jalan di tempat tadi sana sini udah berkeringat. Denyut nadi pertama itu 100. Mas Ngosan. kita
Tambah mangan singkong, Pak. Oke. Oke, mohon maaf kakak-kakak, ini terpental tergangguan sinyal. Bisa kedengaran kakak suara saya? Bisa, Kak. Sudah dipraktekkan. Kita lanjut. Seperti yang saya sebutkan tadi, Kak Angga dengan Kak Fatoni, Kak Wahyu dengan Kak Rizky, Kak Ipan, bisa berkomunikasi Kak Ipan? Iya siap Kak, bisa. Oke, Kak Ipan dengan Kak Damayanti. Kak Winda bisa berkomunikasi, Kak Winda? Ataupun Kak Siska? Maaf Kak Fasil, storing untuk suaranya. Kak Wahyu mau? Kak Wahyu mikrofonnya mantul. Oke, kita yang ada aja dulu yang praktek, monggo kakak-kakak yang saya sebutkan tadi melihat, kita ambil gerakan yang ketiga aja kakak-kakak, yang jalan di tempat, hitungan 2 kali 8, kakak-kakak hitung dulu sebelum melaksanakan, kita hitung bersama selama 10 detik, boleh dipersiapkan, menghitung denyut nadi, boleh di leher, boleh di tangan. Sudah siap kakak-kakak? Sabar. Yuk, siap. Monggo dimulai. Sudah stop. Boleh dituliskan kakak-kakak, totalnya berapa dikalikan 6. Boleh ditulis di screenshot tadi, di link, ataupun ditulis di kertas dulu, tidak apa-apa. Sudah semua kakak-kakak? Sudah Kak. Sudah, kalau sudah, langsung kita lanjut pelaksanaannya kakak-kakak. Boleh salah satu yang nomor ganjil dulu, boleh melaksanakan. Kak Angga dengan Kak Fatoni, Kak Wahyu dengan Kak Rizky, yang 3 orang Kak Sugi, Kak Damayanti, dan Kak Irfan. 3 orang nanti saling mengamati Kak ya. Siapa dulu yang praktek, boleh diamati, nanti bergantian. Jadi Kak Sugi dengan Kak Irfan mempraktekkan dulu, Kak Damayanti yang melihat dulu. Nah nanti memberikan umpan balik gerakan dari Kak Sugi dan Kak Irfan. Hitungan 2 kali 8 kakak-kakak ya. Gerakannya boleh lompat di tempat ataupun jalan di tempat. Jalan tempat aja lah ya. Ya monggo. Lakukan seolah-olah kakak-kakak mengajar ke anak-anak yang serius. Jadi biar dapat nanti denyut nadinya setelah melakukan gerakan tersebut.
Monggo boleh dihitung masing-masing 2 kali 8 kakak-kakak. Gimana Kak Angga? Ada yang ditanyakan? Udah siap? Ini dilakukannya secara berbarengan di sini atau bagaimana, Kak? Ya, kan ada yang mengamati Kak. Sampean melakukan gerakan, nanti Kak Fatoni yang mengamati. Nanti gantian Kak Fatoni. Sampean ngamati dulu. Kak Fatoni Ini pakai waktu mengamati apa enggak, Kak? gerakannya Kak Angga, nanti gantian. Ini pakai waktu apa enggak? Gimana? Ini pakai waktu apa enggak? Pakai hitungan 2 kali 8. Oh, cuma pakai hitungan. Pakai hitungan Oke. Kak, 2 kali 8. Nah, Kakak hitung aja 2 kali 8, kalau sudah 2 kali 8 sudah berhenti. Nah, Ya. setelah itu Kakak hitung denyut nadinya setelah melakukan gerakan tersebut. Nah, nanti setelah itu siap. dikali 6 lagi. Monggo Kak Rizky dulu apa Kak Wahyu dulu yang melakukan. Bisa bergantian. Monggo. Silakan. Kak Angga, silakan. Gimana Kak Rizky duluan? Lagi Kak. Nah, Angga siap. Kak Fatoni siap. Kak Wahyu Siap mengamati. gerakannya Kak Rizky. Kalau bisa kelihatan dengan jelas. Setelah Kak Sugi. Ya Kak. Ya. Ayo Kak Rizky, saya udah mengamati. Kamera aku nggak bisa seutuhnya kayak gitu ini ya. Kalau sudah boleh bergantian. Yang mengamati gantian yang melakukan tadi gantian mengamati gerakan kawannya. Oke, Kak Angga, tolong diamati. Gambarnya hilang nggak, Tony? Nah, bentar. Pak Tony gambarnya nggak kelihatan. Nah, Kelihatan ya? Artinya nggak kelihatan. Kalau bisa background-nya diganti dulu gimana, Kak? Sebentar, masih bingung ganti background-nya ini. di situ ada titik 3 Kak Fatoni, terus efek visual. Oke, tak coba. Titik 3 di layar ya? Ya Kak. Kalau sudah, kakak-kakak hitung denyut nadinya, terus dikali 6. Sebentar, masih bingung ini settingannya gimana ini. Si kamera. Langsung ditulis di salinan apa gimana, Kak? Bisa langsung ditulis di salinan, nggak apa-apa. Oke. Saya menggunakan 15 detik kali 4.
Kak Fasil. Jadi dari angka 6 sampai 9 atau angka 9 sampai 12 kali 4 untuk ngitung jenis nadinya. Udah semua ya kakak-kakak. Saya pengen tahu. Oh, Kak Fatoni belum. Monggo Kak Fatoni. Kak Angga bisa mengamati. Ya. Oke. Langsung dihitung Kak Fatoni. 10 detik. Nah, nanti dikali 6. Nah, hitung denyutnya di akhir, terus dicatat, di screenshot boleh, di dalam catatan kakak-kakak boleh. Coba saya pengen dengar dari Kak Angga. Kak Angga, denyut nadi awal tadi berapa Kak Angga? Baik, sebelum melakukan gerakan tadi, denyut nadi awal saya 14 dikalikan 6 jadinya totalnya 82. 82. Nah, setelah melakukan gerakan Kak Angga? Setelah melakukan gerakan, saya hitung denyut nadinya yaitu 18 kali dikali 6, yaitu sama dengan 108 kali. Kak. Oke, jadi ada peningkatan Kak ya? Ya, sangat peningkatannya. Nah. Coba Kak Wahyu. Denyutnya di awal Makasih, tadi. Nah, screenshotnya. Kalau saya tadi gerakannya itu yang pertama itu 20, tapi metodenya 15 20. detik. Jadi dikalikan 4, 80 Ya. pertama itu. Terus? Yang kedua, setelah melakukan gerakan tadi, itu saya catat itu 40 dikalikan 4. Jadi saya tidak menggunakan 10 detik, Kak. Jadi saya mencoba menggunakan 15 detik dikalikan 4. Menggunakan jam. Oke, Jam siap tangan Kak. ini. Dari angka 6 sampai 9 itu saya kalikan 4. Hasilnya berapa Kak? Hasil yang kedua tadi 160. 160. Oke. Nah, cukup Kak Irfan, kalau coba Kak Irfan. Denyutnya di awal tadi Ya, saya, berapa Kak. Kak Irfan? Yang awal tadi 13, terus dikalikan 6, jadi totalnya 78. Terus setelah saya melakukan gerakan tadi, 15 dikalikan 6, jadi totalnya 90. Oke, 96. Kak Fatoni? Terima kasih. Gerakan denyut nadi yang pertama itu 15 kali dalam 10 detik dikali 6, 90. Setelah melakukan gerakan jalan di tempat itu menjadi 20 kali selama 10 detik kali 6 berarti 120. Berarti ada peningkatan, Kak. Terima kasih. Oke, Kak Sugi. Dibuka dulu Kak mic-nya. Kalau saya hampir sama dengan sebelum Kak Wahyu tadi, ya, jawabannya tuh yang pertama 66, kemudian yang kedua 90. Jadi yang pertama 66 Kak, berarti Ya. 11. Ya, 11 kali, ya betul. Kemudian yang kedua 90. Oke, terima kasih. Kak Rizky?
Kalau saya denyut nadi awal tadi sebelum melakukan gerakan lari di tempat atau jalan di tempat tadi 14/10 detik. Jadi 14 kali 6 84. Dan sesudah melakukan gerakan jalan di tempat atau lari di tempat tadi, denyut nadi akhirnya 16/10 detik. Jadi 16 kali 6 sama dengan 96. Kak Damayanti? Nah, sekarang dari hasil denyut nadi awal dengan denyut nadi akhir, menurut kakak-kakak kesimpulannya apa kak? Dari denyut nadi awal, nah setelah melakukan gerakan, ternyata menambah. Nah, menurut kakak-kakak apa sih yang menyebabkan? Nah, coba Kak Wahyu bisa memberi ilustrasinya. Terima kasih Kak. Ada penambahan dari denyut nadi awal setelah melakukan gerakan tadi bertambah. Faktor yang menentukan adalah berat badan, usia, dan jenis gerakannya. Kalau gerakannya lambat, penambahannya sedikit. Kalau gerakannya cepat, karena kalorinya yang dibakar banyak, ya semakin denyut nadinya semakin cepat, Pak. Tapi setelah itu ada faktor berat badan juga mempengaruhi. Oke, betul Kak ya. Jadi berat badan juga berpengaruh, tingkat kebugaran kita saat melakukan gerakan tersebut juga berpengaruh, terus gerakannya juga berpengaruh, sulit atau susahnya. Nah, di situ akan semakin berat badan kita berat, nah semakin berat juga gerakan kita. Nah, di situ denyut nadi kita juga semakin kencang. Seperti itu. Gimana Kak Damayanti? Menurut Kak Damayanti dari denyut nadi awal tadi dan sesudah melakukan seperti apa? Saya tadi agak ketinggalan, belum melakukannya karena saya tadi sinyalnya agak kurang sehingga sering terputus-putus, Kak. Oh, siap-siap Kak. Tapi denyutnya di awal sudah dicatat Kakak? Sudah. Tadi 12 kali 6 ya, Kak, sama dengan 72. Nah, terus yang melakukan tadi belum ya Kak ya? Belum. Kak Fasil suaranya kecil sekali. Oke, coba dilaksanakan Kak. Iya, Kak Fasil suaranya kecil sekali. Coba bisa dilaksanakan Kak. Iya. Kak Damayanti bisa laksanakan jalan di tempat saja Kak, atau lompat di tempat, hitungan 2 kali 8. Oke, bisa dimulai Kak, kelihatan kok. Nah,
Setelah melakukannya Gimana, Kak menjadi Damayanti? 90. Setelah melakukan menjadi 90. Oh, jadi 90. Jadi kesimpulannya menurut Kak Damayanti dari denutnya di awal dan denut setelah melakukan gerakan, Setelah apakah ada melakukan faktor gerakan, denyut nadi kita bertambah karena kita melakukan aktivitas fisik sehingga kita juga denyut nadinya ikut bertambah. Mungkin karena gerakannya tadi sehingga kita juga mengeluarkan energi sehingga tadi denyut nadi kita bertambah. Mungkin juga faktor berat badan ya Kak ya. Terima kasih. ya? Oke, terima kasih Kak Damayanti. Jadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan ya sebelum kita itu juga bisa kita praktekkan kakak-kakak saat pembelajaran di sekolah kakak-kakak masing-masing. Bisa kita praktekkan ke peserta didik kita untuk tes kebugaran peserta didik kita suruh menghitung denyut nadinya. Setelah itu kita memberikan instruksi sebuah gerakan. Nah, setelah itu kita hitung denyut nadinya. Nah, nanti kelihatan peserta didik kita yang memiliki kebugaran yang bagus, kurang bagus, ataupun yang tidak bagus. Jadi kita bisa mengklasifikasikan kebugaran anak peserta didik kita. Nah, kita lanjutkan. Kakak-kakak dapat memberikan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya di spreadsheet yang telah disediakan tadi. Coba pasangan pertama saya pengen dengar Kak Angga dan Kak Fatoni. Menurut Kak Fatoni tadi gerakan Kak Angga seperti apa Kak Fatoni? Terima kasih Kak. Gerakan yang dilakukan Kak Angga tadi sudah benar. Di mana dari gerakan tersebut di atas yang dilakukan oleh Kak Angga itu menimbulkan perubahan denyut nadi dari denyut nadi awal 15/10 detik kali 6, 90 setelah melakukan gerakan menjadi 20 kali per 10 detik kali 6 jadi 120 kali. Artinya di sini setelah melakukan gerakan dengan benar, denyut nadi itu akan bertambah juga karena dengan aktivitas gerak fisik kita. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Monggo Kak Angga, beri umpan balik dari gerakan Kak Fatoni tadi. Kalau saya umpan balik saya ke Kak Fatoni, mungkin jawabannya sama, hanya menambahkan saja. Mungkin kita harus lebih semangat lagi untuk gerakannya lari di tempat itu. Mungkin saja kalau kita lebih bersemangat lagi, denyut nadi kita juga akan semakin bertambah. Dan untuk contoh-contoh untuk siswa juga lebih bersemangat lagi. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Angga. Sekarang Kak Irfan dengan Kak Wahyu. Kak Rizky dengan Kak Wahyu. Kak Rizky dulu memberi umpan balik ke Kak Wahyu, gerakan Kak Wahyu tadi. Untuk menurut saya gerakan Kak Wahyu tadi sudah benar karena dilihat di spreadsheet juga peningkatan denyut nadi awal ke denyut nadi akhir juga signifikan. Saya rasa cukup, mungkin kalau ditambahin waktunya tadi bisa lebih banyak lagi peningkatannya ke denyut nadi akhir. Saya rasa cukup Kak, sudah tepat. Oke, Untuk monggo gerak Kak jalan di tempat Wahyu pola ini. memberikan umpan balik ke gerakan Kak Rizky tadi. Terima kasih
Gerakan yang Kak Fasil. dilakukan dari Kak Risi tadi sudah sesuai dengan langkah yang diinginkan. Biasanya gerakan itu digunakan untuk gerakan peralihan dalam suatu senam atau pemanasan. Tapi kalau dilakukan dengan cukup semangat lah, itu gerakan itu akan membakar kalori dengan cepat. Dengan waktu 2 kali 8 itu sudah cukup. Itu aja, Kak. Intensitasnya kan Terima semangat. kasih. Betul, Kak. Jadi membuat tambah semangat kita dalam mengejar nantinya ke peserta didik. Monggo kelompok Kak Irfan memberikan umpan balik ke gerakan Kak Sugi dengan Kak Damayanti. Ya, kalau menurut saya Kak, untuk gerakan Kak Sugi dan Kak Damayanti sudah benar, karena di sana sudah meningkat denyut nadinya, tapi ya catatan bagi saya agak lebih semangat lagi. Itu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih. Monggo Kak Sugi memberikan umpan balik dari gerakan Kak Irfan dan Kak Damayanti. Dibuka dulu, Kak. Mikrofonnya dihidupkan, Kak Sugi. Ya, ya sebentar. Terima kasih. Untuk Kak Irfan dan Kak Damayanti sudah benar. Yang lebih bagus adalah ketika kita melaksanakan gerakan itu, sikap badan kita sempurna. Tangan itu gerakannya sama sehingga akan menghasilkan tadi yang baik. Terima kasih. Oke, terlalu kecil mungkin. Terima kasih, Kak Bapak. Terakhir, Kak Damayanti memberikan umpan balik ke gerakan Kak Sugi dengan Kak Irfan. Ya, terima kasih untuk gerakannya Kak Irfan sama Kak Sugi. Mereka memeragakan dengan baik. Gerakan mereka teratur dan bersemangat. Dan kemudian juga untuk peningkatan denyut nadi bagus menjadi bertambah dengan adanya aktivitas jalan di tempat yang mereka lakukan, itu menambah denyut nadi mereka setelah melakukan gerakan tersebut menjadi bertambah. Terima kasih. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Nah, ini boleh ditulis di dalam kolom chat. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Bagaimana cara kita melihat apakah latihan peserta didik kita yang dilakukan sudah benar? Bisa dilihat di kakak-kakak ketik dalam fitur chat. Coba kakak-kakak tuliskan dalam fitur chat, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar. Menurut Kak Wahyu, dengan menghitung denyut nadi awal dan akhir, sudah diketahui bahwa gerakan tersebut benar atau belum benar.
Jadi menurut Kak Wahyu dari denyut nadi awal aja sudah bisa melihat Kak ya, itu program latihannya sudah benar atau belum. Terima kasih Kak Wahyu. Yang lain monggo. Ini pertanyaan yang kedua. Adakah efek yang kakak-kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan tadi? Dan yang ketiga, efek tersebut mengindikasi apa ya? Coba tuliskan di kolom chat. Dari Kak Ahmad Fatoni, cara kita melihat apakah latihannya yang dilakukan. Saya ambil satu contoh, peserta didik kita suruh melakukan latihan jalan. Dari Kak Winda. Pertanyaan keempat, menurut kakak-kakak apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak-kakak sebelum dan setelah latihan?
Oh ya, pengen dengar suaranya Kak Winda. Bisa komunikasi Kak Winda? Iya, bisa, Kak. Coba Kak Winda dari 4 pertanyaan tadi disimpulkan Kak Winda, monggo. Dari bagaimana cara Kak Winda melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar. Selanjutnya, adakah efek yang Kak Winda rasakan dari latihan yang telah dilakukan tadi? Terus efek tersebut mengindikasi apa? Dan yang keempat, menurut Kak Winda, apa yang mempengaruhi denyut nadi Kak Winda sebelum dan setelah latihan? Monggo Kak Winda. Iya, Kak, sebentar. Jadi untuk yang pertama tadi ya, Kak, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar. Jadi dengan cara menganalisis gerakan peserta didik dan menganalisis pemahaman peserta didik, Kak. Jadi maksudnya setelah siswa melakukan gerakan, kita selalu melakukan analisis, Kak, seperti yang diterapkan saat kita melakukan pengajaran, lalu pemahaman sebelum melakukan gerakan tersebut. Jadi kita menjelaskan tata cara untuk gerakan tersebut. Jadi dari situ kita tahu setelah kita melakukan tanya jawab terhadap peserta didik, jika sebelum melakukan mereka sudah apa yang kita suruh atau kita ajarkan, jadi kelihatan peserta didik tersebut pasti akan benar saat melakukan gerakan. Kecuali kalau mereka saat kita memberikan materi atau penjelasan tidak bisa menjawab atau salah, itu sudah pasti dan dipastikan gerakannya tidak akan benar. Lalu yang kedua, adakah efek? ya, adakah efek yang dirasakan saat dari latihan yang telah dilakukan? Yang pasti ada dari efek gerakan yang sudah dilakukan. Pertama yaitu dari perubahan denyut nadi. Jadi saat denyut nadi berhenti atau maksudnya tidak melakukan gerakan, itu akan lebih sedikit dibandingkan saat bergerak. Akan lebih banyak, terutama jika untuk kesehariannya atau aktivitasnya kurang, itu akan menjadi faktor utama penyebabnya denyut nadi tersebut akan semakin bertambah, Kak. Oke, terus yang terakhir? Yang terakhir, menurut Kak Winda, apa yang mempengaruhi? Kalau untuk menurut saya sendiri, pengaruh denyut nadi yang mempengaruhi yaitu pertama tadi kurangnya aktivitas bisa, Kak. Jadi saat manusia atau tubuh tersebut kita sendiri kalau kurang bergerak setiap harinya, maka peningkatan denyut nadi akan semakin bertambah itu tadi. Namun jika kalau kita ini sering beraktivitas, sering bergerak, itu denyut nadi gerak itu meskipun meningkat, tapi akan tetap stabil, Kak, seperti biasanya, karena sudah terbiasa bergerak gitu, Kak. Oke, terima kasih Lalu Kak Winda. faktor Jadi ya, gimana Kak Winda, ada yang ditambahkan? iya, selain
kurangnya aktivitas, bisa juga karena faktor berat badan juga, terus keadaan tubuh juga kurang fit, itu akan semakin bertambah, gitu Kak. Cukup? Cukup Kak. Oke, terima kasih Kak Winda. Jadi kita bisa menyimpulkan ya kakak-kakak. Yang pertama, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar atau belum, itu banyak caranya. Mungkin dari kita melihat denyut nadi ini juga salah satu cara Kak ya, untuk melihat latihan kita sudah benar atau belum. Kita lihat dari denyut nadi awal aja, setelah itu kita kasih program latihannya. Nah, kita lihat denyut nadi setelah melakukan program latihannya, itu juga salah satu cara kita melihat latihan yang sudah kita lakukan itu benar atau belum. Nah, mungkin yang kedua ada gerakannya atau hasilnya, itu juga bisa menjadi salah satu cara kita melihat. Nah, terus adakah efek yang dirasakan dari latihan yang telah dilakukan? Pasti ada ya kakak-kakak. Efeknya banyak sekali. Mungkin efeknya mungkin kita mengalami kelelahan, kita mengalami peningkatan suhu tubuh, kebugaran kita semakin bagus. Nah, itu mungkin efek-efek yang kita rasakan setelah melakukan latihan. Terus apa yang mempengaruhi denyut nadi? Ya, betul apa yang dikatakan Kak Winda, banyak faktor seperti mungkin kebugaran kita tidak fit, ataukah umur kita karena tubuh kita kurang bergerak, itu beberapa contoh pengaruh ya, gerakan pengaruh yang mempengaruhi denyut nadi kita. Jadi itu bisa kita terapkan ke peserta didik kita dalam melakukan proses-proses pembelajaran nantinya di sekolah kakak masing-masing. Terima kasih sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama proses pembelajarannya. Ini kakak-kakak bisa tulis di kolom chat saja. Menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kalau sudah berpusat, kenapa? Alasannya kakak-kakak tuliskan. Yang kedua, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran tersebut atau pembelajaran yang kita lakukan tadi? Boleh ditulis di menu chat.
Sembari menjawab, menurut Kak Fatoni seperti apa aktivitas tadi? Juga sudah menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik belum? Terus apa masukannya? Terima kasih, Kak. Monggo Kak Ya. Fatoni, menurut Kak Fatoni, Terima kasih. pendapat Kak Fatoni. Menurut saya, pembelajaran yang kita lakukan hari ini sudah menggambarkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana dari awal pembelajaran sampai dengan saat ini Kak Fasil sebagai guru itu hanya sebagai fasilitator saja, sedangkan kami peserta ini sebagai peserta didik itu sudah aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kami saling mengamati, kami saling memberikan masukan, itu adalah salah satu ciri dari pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Kalau untuk perbaikan, saya rasa pembelajaran kita yang sudah kita lakukan ini sudah sangat baik dan sudah berpusat pada peserta didik. Terima kasih. Pak. Oke, terima kasih Kak Fatoni. Jadi, kita lanjut saja. Peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di sini kakak-kakak, peran sebagai guru, ya, peran kita sebagai guru di sini bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Jadi kita di sini hanya sebagai fasilitator. Nah, peran peserta didik aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Nah, jadi di sini model utamanya adalah peserta didik. Jadi diharapkan peserta didik itu aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Yang kedua, mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Peran peserta didiknya berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Yang ketiga, merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar.
Sedangkan peran peserta didik mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Yang keempat, membantu murid mengakses informasi, menata, dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Peran peserta didik membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Yang terakhir, mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Peran peserta didik belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Jadi itu kakak-kakak peran guru dan peran peserta didik dalam pembelajaran SCL, Student Centered Learning, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi guru hanya sebagai fasilitator, guru hanya mengkaji kompetensi mata pelajaran yang dikuasai murid, kita sebagai guru hanya merancang strategi dan lingkungan pembelajaran, terus membantu murid mengakses informasi, dan yang terakhir mengidentifikasi dan menentukan pola penilaiannya. Itu peran kita sebagai guru. Nah, peran sebagai murid di situ harapannya murid aktif dalam proses pembelajaran, berpartisipasi dan merumuskan, dan yang memproses, selain itu mengkaji, dan membuat rencana pembelajaran yang terakhir aktif dalam kelompok maupun individu. Itu peranan guru dan peserta didik dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi yang perlu digarisbawahi kakak-kakak, kita sebagai guru dapat mendorong peserta didik ya, untuk berperan dalam pembelajaran. Dan juga guru bukan hanya satu-satunya sumber belajar. Jadi murid atau peserta didik kita jangan hanya bersumber dari kita, dia bisa bersumber dari buku ataupun media sosial yang marak di dunia maya. Jadi sumber-sumber yang bisa dimanfaatkan oleh peserta didik kita jangan dibiasakan hanya terhadap kita. Jadi kita ajari peserta didik kita atau murid-murid kita, dia mencari sumber-sumber belajar selain dari guru. Nah, itu yang diharapkan dari pembelajaran SCL ini.
Jenis-jenis pembelajaran student center learning, apa yang pernah Ibu Bapak praktekkan dalam pembelajaran? Coba Kak Dwi Damayanti, selama ini sebagai dalam proses pembelajaran, Kak Damayanti, apa yang sudah digunakan atau jenis-jenis pembelajaran yang sudah Kak Damayanti gunakan atau praktekkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Kan banyak jenis-jenis pembelajaran. Mungkin pembelajaran yang saya lakukan di sekolah, saya sebenarnya mungkin ya sudah melakukan hal ini. Ada 9 jenis pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kakak-kakak. Yang pertama, small group discussion atau kelompok kecil. Yang kedua, role play atau simulation. Ya, seperti yang kita lakukan tadi, itu termasuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi betul apa yang dikatakan Kak Fatoni tadi. Jadi role play itu termasuk kegiatan yang berpusat pada peserta didik. Discovery learning, self-direction learning. Nah, di situ ada 9, kakak-kakak bisa melihat. Dari 9 ini yang sering Ibu lakukan yang mana, Bu? Kak Damayanti. Project based learning, collaborative learning, atau problem based learning. Ini yang sering kita gunakan mungkin ya, Kak. Terkadang kita nggak tahu nama istilahnya ini apa, tetapi kita praktekkan dalam proses pembelajaran. Oke, kita lanjut saja. Aktivitas 2, karakteristik perkembangan peserta didik. Memahami karakteristik dan minat anak. Nah, kakak-kakak, nih, kakak-kakak cocokkan karakteristik berikut manakah bidang dan usia yang sesuai. Nomor 1, berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menari, melempar, dan memukul. Coba kakak-kakak tulis dalam chat. Kakak-kakak cocokkan. Misalnya nomor 1, bidang 1, bidangnya apa, umur, usia berapa. Gitu aja, Kak. Kakak cocokkan, nanti kita lihat. Yang nomor 1, kalau enggak kita jawab bareng-bareng saja. Nomor 1, kira-kira berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Nah, ini bidang apa kira-kira kakak-kakak? Bidang jasmani. Masuk ke bidang apa? Jasmani 0 sampai 2 tahun. Jasmani, sosial, emosional, atau mental? Jasmani, Kak. Jasmani. Yang jasmani. Menurut Kak Rizky, nomor 1 ini apa, Kak Rizky? Termasuk bidang apa, Kak Rizky? Untuk nomor 1, berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola di bidang jasmani, Kak. Untuk usianya, Nggak usah takut salah, kakak-kakak. untuk usianya
0 sampai 2 Kira-kira tahun. nomor 1 apa? Kak Jasmani. Kira-kira 0 sampai 2 tahun. Nah, yang nomor 2 nanti kita cocokkan. Kita lihat jawabannya yang tepat. Anak-anak yang nomor 2 Jasmani juga. Umur berapa kira-kira, Kak? Yang nomor 2. Yang nomor 2 bidangnya bidang sosial, Kak, menurut saya, Kak. Terus yang nomor 2 Kak Rizky, lanjut. Menurut Kak Rizky nomor 2. Untuk nomor 2 sosial. Usia ini mulai mengembangkan rasa diri, merasa sendiri dan belajar. Kira-kira bidang apa? Terus usia berapa? Bidang sosial. Usianya mungkin 6 sampai 12 tahun. Enggak. Menurut saya 6 sampai 12 tahun. Kak Fatoni bisa menjawab? Apa Kak Fatoni? Nomor 2, 3, dan 4. Terima kasih, Kak. Menurut saya, untuk yang nomor 1 berjalan berlari itu bidang jasmani, ya. Untuk usianya, usianya 5 sampai 6 tahun. Usia 5 sampai 6 tahun. Yang kedua, usianya kira-kira kisaran umur berapa? 5 sampai 6 tahun. Usia 5 sampai 6 tahun. Oke, yang nomor 3? Yang nomor 3 itu tentang emosional. Itu anak-anak mulai usia 6 sampai 12. Bersama-sama jawabannya. 6 sampai 12. Kalau yang terakhir itu bidangnya bidang mental, usianya mulai 12 sampai 18 tahun. Terima kasih, Kak. Suara Kak Wasil nggak terdengar, Kak. Terima kasih. Mari kita lihat kakak-kakak. Ya, nomor 1 bidangnya jasmani. Nah, yang nomor 2 bidang sosial. Yang nomor 3 bidang emosional. Yang keempat bidang mental. Usianya nomor 1 0 sampai 2 tahun. Yang nomor 2 5 sampai 6 tahun. Yang ketiga 6 sampai 12 tahun. Dan yang keempat 6 sampai 12 tahun. Tuh kakak-kakak bisa melihat karakteristik anak-anaknya nanti di usianya seperti itu. Ya, mari kita berdiskusi. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Mungkin Kak Sugi, mohon pendapatnya tentang pertanyaan 2 ini.
soalnya tadi kan apa pentingnya guru dalam suaranya. Mikrofonnya dihidupin dulu Kak Sugi. Halo? Halo? Sudah dihidupin kan? Tapi nggak bisa. Barunya putus-putus. Kecil tapi Kak. Ya. Ya Kak, monggo. Monggo Kak Fatoni kalau mau menambahkan. Oke, terima kasih. Singkat saja, yang pertama, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Yang pasti, pentingnya kita sebagai guru mengetahui karakteristik peserta didik ini untuk mengakomodasi berbagai. Sugi, gimana? Bisa berinteraksi atau ada masalah? Ini suaranya yang tidak terdengar. Monggo Kak. Ya, halo. Iya, suaranya. Kadang putus-putus Pak suaranya. Oke, kita diskusi bareng-bareng ya. Jadi, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Jadi, di sini sangat penting kita mengetahui karakteristik peserta didik di sini untuk menentukan arah pembelajaran kita atau strategi pembelajaran kita mau seperti apa. Nah, kita lihat karakteristik peserta didik kita ini, tingkat emosionalnya, kemauannya seperti apa. Jadi dari karakteristik ini kita tahu alur pembelajaran kita mau seperti apa. Dan bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran PJOK. Jadi mengakomodasinya ya kita menawarkan apa yang diinginkan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, mungkin itu mikrofonnya Kak Fatoni. Aktivitas terakhir yaitu pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Ini menurut Tomlinson. Diferensi konten. Diferensi konten merujuk pada strategi membedakan perorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Diferensiasi produk yaitu merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang dipelajari. Ini kakak bisa baca di LMS di modul 1.3 tentang
pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi ada 3, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Di situ ada yang membedakan kalau konten itu merujuk pada strategi penyampaian kontennya apa, kalau proses ini adalah proses dalam pembelajarannya, dan produk yaitu hasilnya seperti apa. Setelah membaca dan berdiskusi pembelajaran 1-2 tentang kelas 1, adakah kendala kakak-kakak alami dalam melakukan proses pembelajaran diferensiasi dalam PJOK? Gagasan baru apa kakak-kakak yang dapat dari contoh-contoh berdiferensiasi di dalam modul? Nah, ini nanti tugas kakak-kakak di dalam modul 1.3. Nah, ini nanti kakak-kakak tuangkan. Nah, di situ nanti kakak-kakak bisa lihat tugas di dalam modul 1.3. Nah, setelah sesi ini, unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Gunakan pernyataan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Nah, di situ nanti merefleksi kakak-kakak pada modul 1.3 di LMS. Pada akhir sesi ini, kakak-kakak 1 memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Terima kasih. Jadi itu pertemuan tatap maya 4 tentang modul 1.3 tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sebelum saya tutup, kalau ada yang ingin ditanyakan kakak-kakak tentang modul 1.3 ini ataupun tentang kendala kakak-kakak di LMS. Cukup kayaknya, Kak. Kalau tidak ada, boleh dihidupkan kameranya, kita foto bersama kakak-kakak. Mari kakak-kakak, bisa dihidupkan kameranya. 3. Terima kasih kakak-kakak sudah berpartisipasi pada tatap maya yang keempat ini. Semoga kakak-kakak diberi kesehatan dan tetap semangat dalam mengikuti diseminasi PKK PJOK ini. Mungkin saya cukupkan monggo Pak Wahyu kalau ada yang ditanyakan sebelum saya tutup. Terima kasih Kak. Sebelum ditutup saya pengen mengusulkan bila tatap maya itu jangan sore hari Pak. Silakan Pak Pokoknya Wahyu. sesudah Isya atau belum kalau sebelum sore hari itu kan mengganggu, ada yang mau ibadah dan sebagainya. Kalau saya lebih sukanya kalau sesudah Isya itu loh Pak. Bagaimana teman-teman?
Pak Wahyu, monggo. Ya Pak, bagaimana teman-teman kalau pas tatap muka maya itu bukan sore hari jam 4, tapi malam hari jam 2 ke atas sesudah Isya. Bagaimana teman-teman? Setuju atau enggak? Karena kan ada yang ibadat mau mahriban, mau apa gitu. Gimana Pak Wahyu, bisa berkomunikasi? Begini Pak, saya punya usul. Kalau tatap maya, jangan pas sore hari, tetapi pas jam 7 ke atas malam, supaya tidak mengganggu nanti ada teman-teman yang mau ibadat. Bagaimana teman-teman yang lain? Ini kesepakatan, kalau teman-teman pengen sore ya monggo. Kalau saya lebih suka malam hari.